Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Novarius dari kelas Digital Marketing MJ306. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya, yaitu berjudul Pemanfaatan AI dalam Digital Marketing. Saya mengambilnya studi kasus BCA. Latar belakang, revolusi digital mengubah strategi pemasaran. Perusahaan harus memahami dan merespon pelanggan secara real time. AI membaca pola perilaku, memprediksi kebutuhan, dan menciptakan komunikasi yang lebih personal atau sangat relevan. Di perbankan yang menuntut layanan cepat, akurat, dan aman. Nah, data pengguna dan perilaku. Menurut WR Social 2025, pengguna internet di seluruh dunia itu sampai 221 juta. Selanjutnya ada pengguna media sosial yang aktif itu sampai 180 juta. Rata-rata penggunaannya pun dia sampai lebih dari 3 jam per hari. Selanjutnya ada 75% nasabah bank memakai aplikasi digital atau m-banking menurut kata data 2025. Segmen untuk 18-35 tahun paling responsif terhadap promosi digital. Nah, maka dari itu bank harus pindah ke AI atau driven digital marketing. Selanjutnya ada tren digital marketing di Indonesia untuk tahun 2025 sampai 2026. Yang pertama ada personalisasi konten. Pesan disesuaikan untuk setiap pelanggan. Jadi setiap customer atau setiap pengguna internet pasti nanti dikasih kontennya tuh yang sesuai dengan personalisasi seseorang gitu. Selanjutnya ada automasi pemasaran, kampanye dan penjadwalan dijalankan otomatis oleh AI. Jadi promosi-promosi atau mungkin kampanye itu biasanya di-broadcast lewat AI. Chatbot dan conversational. Interaksi langsung via AI untuk layanan dan promosi. Seperti yang saya bilang tadi, jadi AI itu melakukan promosi dan AI pun dia melakukan pelayanan seperti melakukan chat jika ada pertanyaan-pertanyaan yang basic dari user atau nggak dari klien, itu bisa langsung dijawab oleh chatbot AI ini. Jadi nggak perlu pakai customer service itu untuk masalah-masalah yang basic. Yang selanjutnya ada predictive analytics, yaitu memprediksi kebutuhan dari riwayat transaksi dan perilaku. Jadi misalkan kalau lagi butuh sesuatu, itu biasanya langsung dimunculin tuh prediksi-prediksi yang dimunculin oleh seseorang itu. Selanjutnya ada strategi BCA melalui Vira ini. Vira ini adalah virtual assistant m-banking dari BCA ini. Gitu. Jadi untuk membantu para nasabah melakukan tentang transfer atau mungkin pembelian dan lain-lain. Nah, peran media sosial ini bisa digunakan sebagai segmentasi Vira ini. Nah, yang pertama strategi BCA itu dia adalah multi channel, bisa diakses melalui Line, WhatsApp, Messenger, maupun Google Assistant. Yang kedua ada engagement dan promosi. Meningkatkan keterlibatan nasabah, muda, dan sarana promosi produk. Jadi bisa buat promosi-promosi ini, misalkan kalau ada seseorang yang ingin ada kebutuhan untuk nabung gitu contohnya. Yang ketiga ada AI dan NLP. Pada dasarnya semuanya kan AI dan NLP ini untuk pengembangan lebih lanjut AI-nya. Selanjutnya ada layanan 24 jam ya karena dia sistemnya AI jadi bisa diakses 24 jam di mana aja dan kapan aja gitu. Selanjutnya ada implementasi dan manfaat Vira. Yang pertama ada respon cepat untuk info kurs, promo lokasi cabang. Karena ini
pesannya secara AI jadi langsung dibales tuh cepat. Nah, yang kedua di efisiensi operasional beban CS turun sampai 40%. Ini udah by data BCA Press Room di tahun 2025. Ya karena udah kepotong sama AI, udah kepotong sama bot, jadi nggak perlu lagi tuh ada customer service. Lebih mengurangi lah lebih tepatnya. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas. Dan nasabah pun merasa didampingi. Jadi misalkan kalau ada sesuatu bisa langsung nanya nih ke Vira ini. Yang keempat ada personalisasi pesan meningkatkan efektivitas kampanye. Sama kayak yang tadi, jadi Viranya ini digunakan untuk mempromosikan. Misalkan kalau ada sesuatu, ada hal-hal yang baru yang ingin dikembangkan dari BCA itu bisa langsung di broadcast gitu ke semua yang bisa diakses melalui Vira ini. Gitu. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Tantangannya ini ada privasi dan keamanan data, keterbatasan pemahaman konteks, karena dia seorang AI, jadi mungkin kalau ada typo atau mungkin kata yang nggak bisa dimengerti, nggak bisa dijawab. Selanjutnya ada biaya investasi ya, pada umumnya AI yang mahal gitu loh. Kesiapan SDM, jadi orang harus tahu nih gimana berhubungan dengan AI gitu, chatbot. Yang kedua ada peluang kecepatan layanan pasti udah cepat karena dia kan AI jadi fast respon. Personalisasi pengalaman, efisiensi jangka panjang, kolaborasi dengan startup dan akademia. Jadi kita bisa kolaborasi karena kita kan penuh dengan ini ya progres gitu. Vira juga mempercepat konversi di funnel digital. AI mendampingi sejak pencarian informasi hingga transaksi, menyediakan konten interaktif, dan menghasilkan data untuk strategi selanjutnya. Nah, Vira ini tuh dia mempunyai awareness atau kesadaran. Jadi menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh klien gitu. Consideration. Nah, Vira juga memberikan opsi, misalkan kalau si kliennya ini lagi butuh sesuatu nih, pengen nabungnya di mana, pengen yang high risk atau low risk kayak gitu. Action. Vira ini juga menyediakan fasilitas yang cepat gitu loh. Karena dia kan chatbot ya, AI gitu. Selanjutnya di dampak bisnis konsumen dan masyarakat. Di bisnis, efisiensi biaya layanan dan promosi, retensi nasabah, citra inovatif. Karena ini AI pasti butuh biaya dan manufaktur yang agak sedikit banyak. Yang kedua konsumen, akses cepat, pengalaman personal, kepercayaan lebih tinggi. Pasti karena kan langsung dibales gitu pas respon. Yang ketiga ada masyarakat, literasi keuangan digital, dorongan cashless, dukung inklusi keuangan media. Nah, untuk masyarakatnya pun jadi lebih sadar nih tentang cashless. Gitu. Jadi misalkan kalau nggak ada uang langsung secara cash bisa diatur melalui m-banking ini. Gitu. Selanjutnya ada rekomendasi integrasi Vira ke customer relation, yaitu menghubungkan interaksi digital ke riwayat nasabah untuk layanan dan rekomendasi yang lebih tepat. Yang kedua ada kembangkan voice AI, layanan suara untuk pengalaman lebih natural dan cepat. Lalu ada kampanye edukatif, edukasi keamanan transaksi digital dan manfaat AI media sosial. Yang terakhir ada kolaborasi dan pelatihan, kerjasama dengan startup lokal dan pelatihan SDM untuk memperkuat inovasi dan kemampuan analitik. Nah, kesimpulannya,
Nah, kesimpulannya, AI melalui Vira bukan hanya efisiensi operasional, tapi juga alat untuk membangun hubungan personal dan pengalaman nasabah yang cerdas serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.